Halo, perkenalkan nama saya Komang Apritama Mahasiswa Putra dengan NIM 221551039. Jadi di sini saya akan memberikan ide aplikasi yang akan tim kami buat nantinya gitu. Jadi kami dari kelompok 8 memberikan 3 ide aplikasi dan salah satunya adalah ide dari saya sendiri yaitu Apritama dengan nama aplikasi yaitu Dr. Food atau DR Food gitu. Nah, jadi Dr. Food itu apa sih? Oke. Jadi, Dr. Food itu adalah aplikasi yang berfungsi untuk menjaga kesehatan setiap orang yang ingin berubah, mulai dari diet, menjaga kulit, maupun pemenuhan kebutuhan kalori, gizi, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang cukup, teman-teman. Jadi, ibaratnya adalah aplikasi ini hampir mirip seperti aplikasi pengingat dan juga aplikasi yang dimana aplikasi yang dapat membantu seseorang itu untuk memenuhi segala kebutuhan, mulai dari kalori, karbohidrat, vitamin, mineral, gizi, apalagi protein seperti itu. Jadi itu gunanya aplikasi ini. Jadi setiap nantinya ada orang yang ingin menerapkan pola hidup sehat, jadi orang tersebut dapat memakai aplikasi ini untuk menjadi pengingat bahwa mereka harus hidup sehat seperti itu. Oke, jadi apa saja sih fitur-fitur dalam aplikasi ini? Sebelum saya menjelaskan fitur-fiturnya, saya ingin menjelaskan bahwa aplikasi Dr. Food ini adalah fokusnya adalah di makanan. Jadi pola kehidupan yang sehat itu adalah bermula dari makanan, sehingga apa yang harus masuk dalam tubuh kita adalah makanan-makanan yang benar-benar dibutuhkan dan mengandung beberapa gizi dan juga zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita dalam keseharian kita seperti itu. Oke, fitur-fiturnya yang ada 5 teman-teman ya. Yaitu yang pertama adalah halaman utama, yaitu yang kedua ada halaman perencanaan, selanjutnya ada rekomendasi menu, yang keempat ada fitur fokus bulanan, dan yang terakhir adalah fitur upload resep. Nah, mungkin di sini saya akan gabungkan antara upload resepnya dan juga rekomendasi menu di dalam satu fitur, yaitu adalah halaman utama seperti itu. Jadi awal aplikasi ini, apabila pengguna menggunakan aplikasi ini adalah pengguna harus login terlebih dahulu gitu teman-teman ya. Harus login dengan memasukkan nama, password, lalu ada usia, berat badan, dan juga tinggi. Fungsinya usia, berat badan, dan tinggi ini apa? Itu adalah untuk mengetahui kalori dan juga gizi harian mereka itu seberapa yang diperlukan seperti itu. Nah, oke, di halaman utama ini ada apa saja sebenarnya? Kita akan bahas satu persatu. Oke, di halaman utama ini merupakan halaman awal saat pengguna membuka aplikasi. Di dalam halaman ini akan berisi gambar, profil, bar kalori, gizi, karbohidrat, protein, vitamin, dan juga mineral. Dari bar-bar tersebut harus dipenuhi oleh penggunanya masing-masing seperti itu. Nah, selain itu juga di dalam halaman utama itu akan ada konten resep atau rekomendasi makanan atau minuman dari pengguna lain atau dari aplikasi itu sendiri. Nah, pada halaman ini pun akan berisi icon tambah untuk mengupload konten resep-resep yang ingin dibagikan kepada pengguna lainnya seperti itu. Nah, konten resep-resepnya itu pun harus makanan-makanan yang sehat dan memiliki segala macam atau zat-zat seperti kalori, karbohidrat, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita lanjut ke fitur yang kedua, itu adalah fitur halaman perencanaan atau planning. Yang dimana yang pertama adalah di halaman perencanaan ini kita bisa merencanakan pola hidup sehat kita itu. Jadi apakah mau bulanan atau tahunan. Jadi itu akan menjadi sebagai pengingat kita untuk tetap makan makanan yang sehat. Nah, apa saja yang bisa diberikan di halaman perencanaan ini? Yang pertama adalah menyusun isi piring dan gelas saat makan pagi, siang, dan malam berdasarkan halaman rekomendasi seperti itu. Jadi teman-teman pengguna sekalian dapat memilih makanan apa saja yang akan teman-teman makan gitu. Lalu yang kedua ada, jika ada zat atau kebutuhan harian tidak dipilih dalam perencanaan konsumsi, maka bar akan berubah berwarna merah seperti itu, ataupun warna lainnya mungkin ya. Lalu yang ketiga adalah setelah semua dipilih, lanjut dengan klik simpan itu. Setelah semua piring dan juga gelasnya kita pilih, barulah kita dapat menyimpan makanan tersebut untuk dapat kita rencanakan seberapa lama kita akan memakan makanan tersebut dalam waktu 1 bulan kah, atau 2 bulan kah, atau 1 tahun seperti itu. Dan itu bisa kita pilih nantinya. Dan yang keempat adalah setelah memilih, maka akan muncul kalender keberhasilan sesuai pilihan. Jadi apabila kita memilih 1 bulan, maka akan muncul 30 hari. Dan kita bisa mengklik centang ataupun mengklik silang untuk mengetahui apakah di hari tersebut perencanaan kalian berhasil atau tidak seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke fitur yang kedua adalah fitur fokus bulanan teman-teman ya. Nah, di fitur fokus bulanan ini akan ada 2 opsi yang kita bagikan, yaitu ada opsi fokus diet dan juga ada opsi fokus untuk kulit teman-teman ya. Jadi inilah merupakan salah satu fitur andalan kita karena di aplikasi lain itu tidak ada. Jadi kita akan memberikan rekomendasi sesuai dengan apa yang dipilih oleh pengguna kita. Apabila dia fokusnya adalah diet, maka kita akan memberikan makanan-makanan yang fokus untuk diet seperti itu. Sedangkan apabila fokusnya adalah kulit, maka kita akan memberikan makanan atau minuman yang fokusnya di kulit seperti itu. Misalnya menambahkan bar vitamin dan juga ada jus-jus buahan seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Dan dilanjutkan oleh teman saya dengan ide lainnya.
Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nima Deliani Chandra Ningrum, dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai ide dari kelompok saya, yaitu craft dealing. Nah, apa sih itu craft dealing? Craft dealing adalah platform yang menghubungkan pengrajin lokal dengan pelanggan yang mencari barang-barang unik dengan fokus pada pendukung komunitas seniman lokal. Selanjutnya kita akan ke proses bisnis, di mana yang pertama itu ada pendaftaran. Pengrajin dan pelanggan mendaftar dengan akun mereka. Pengrajin melengkapi profil dengan portofolio produk dan informasi pribadi, sedangkan pelanggan membuat profil dan menyimpan preferensi belanja mereka. Selanjutnya ada jelajahi dan temukan, di mana pelanggan menjelajahi berbagai produk kerajinan dari pengrajin lokal. Filter produk berdasarkan kategori, harga, dan lokasi pengrajin. Selanjutnya ada transaksi aman, di mana pelanggan dapat memilih produk dan melakukan pembayaran aman melalui platform. Pengrajin menerima notifikasi dan mengirim produk setelah pembayaran dikonfirmasi. Yang terakhir ada penilaian dan ulasan, di mana pelanggan memberikan penilaian dan ulasan atas produk yang mereka beli, dan pengrajin membangun reputasi dari hasil positif atau umpan balik yang diberikan oleh pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu ada fungsi aplikasi, di mana yang pertama ada galeri produk. Pengrajin membagikan galeri produk mereka dengan gambar dan deskripsi yang menarik. Selanjutnya ada pesan langsung, di mana pelanggan dapat berkomunikasi langsung dengan pengrajin untuk bertanya atau meminta pesanan khusus. Selanjutnya ada notifikasi custom, di mana pelanggan dapat mengatur notifikasi untuk penawaran, promosi, atau kehadiran pengrajin di acara lokal. Yang terakhir ada pemetaan lokal, di mana integrasi peta memudahkan pelanggan untuk menemukan pengrajin lokal di sekitar mereka. Selanjutnya di sini ada fasilitas aplikasi, di mana yang pertama ada profil pengrajin dan pelanggan. Yang kedua ada sistem pembayaran aman, dan yang terakhir ada ulasan dan penilaian, di mana itu merupakan 3 fitur yang ada di aplikasi. Selanjutnya yaitu ada keunggulan aplikasi, di mana di sini kami bagi menjadi 4. Yang pertama ada koneksi komunikasi, pembelian lokal, personalia dan interaksi, dan simple dan mudah diakses. Jadi ini merupakan beberapa presentasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan ide aplikasi atau rancangan ide aplikasi yang kami buat. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya ucapkan maaf, dan terima kasih, dan sampai jumpa. Om Swastiastu. Jadi ide yang saya ingin buat adalah aplikasi Saving Sepi. Jadi aplikasi ini adalah sebuah aplikasi tabungan yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien dan mencapai tujuan mereka dengan lebih mudah. Aplikasi ini menawarkan fitur-fitur inovatif yang memungkinkan pengguna untuk menabung secara fleksibel namun tetap terarah. Ada 2 fitur yang utama yang saya kembangkan, yaitu menabung fleksibel. Nah, di fitur ini pengguna dapat menabung sesuai dengan keinginan mereka dan kemampuan mereka tanpa batasan jumlah atau frekuensi penyetoran. Ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk menyesuaikan tabungan mereka dengan situasi keuangan mereka dan tujuan mereka. Nah, di fitur kedua yaitu pengaturan target tabungan dan tabungan terkunci. Nah, di fitur ini memungkinkan pengguna untuk menetapkan target tabungan yang ingin mereka capai. Nah, pengguna dapat menentukan jumlah uang yang ingin mereka tabung atau total target yang ingin mereka capai dan durasi waktu mereka menabung. Misal pengguna menetapkan target 5 juta dalam waktu 3 tahun kemudian. Jadi di fitur ini bisa disesuaikan. Nah, jika di fitur ini juga ada tabungan terkunci. Nah, jika pengguna menggunakan fitur tabungan terkunci, maka tabungan mereka tidak akan bisa ditarik selama target yang mereka masukkan di aplikasi tersebut belum tercapai, ataupun durasi yang mereka masukkan juga belum terlewati. Misal seperti tadi user menginginkan target tabungan 5 juta dalam 3 tahun. Nah, jika target tabungan 5 juta tersebut belum tercapai dan 3 tahun itu belum terlewati, maka tabungan mereka belum bisa ditarik. Alasan saya membuat fitur itu karena beberapa orang menabung, namun jika mereka
kebelet ingin memakai uang, maka mereka malah membongkar tabungan mereka ataupun menarik tabungan mereka. Jadi itu sama saja dengan tidak menabung. Jadi di fitur ini memungkinkan yang hanya siap-siap menabung yang menggunakan fitur terkunci ini. Itu saja ide yang ingin saya sampaikan. Om Santi 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 Om.